Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream sekalian, selamat berjumpa dalam bincang aktual bersama tamu kita, Bapak Dr. Anton Apriantono. Ini salamnya harus salam corona ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama kami dalam bincang aktual dan temanya memang benar-benar hangat sekarang. Oke. Selaku Menteri Pertanian periode 2004-2009, Ya. Pak Anton pernah mengalami masa darurat waktu itu ya, ketika Ya. tersebar wabah flu burung. Betul. Gimana ceritanya, Pak? Tapi saya perlu jelaskan dulu bahwa flu burung dengan yang sekarang itu berbeda. Flu burung itu terjadinya pada ternak unggas. Kalau sekarang pada manusia, tetapi prinsip penanganannya sama, ya. Jadi pada saat itu banyak sekali unggas, terutama ayam, itu mati dalam jumlah besar, jutaan, ya, jutaan, dan itu menimbulkan kerugian yang besar bagi para peternak. Gitu. Nah, itu kemudian ya kita melakukan langkah-langkah penanganan. Kemudian juga memang pada saat itu juga ada kekhawatiran bahwa apa yang terjadi pada ternak itu bisa juga menular pada manusia. Ada indikasi-indikasi ke arah sana, tapi alhamdulillah tidak sampai menyebabkan pandemi pada manusia. Tapi waktu itu dibentuk Satgas juga ya untuk penanganan? Ya, ada Satgas nasional secara nasional. Waktu itu diketuai oleh salah satu deputi di Kemenko Perekonomian, Pak Bayu Krisnamurti. Ya. Dan anggotanya Menteri Pertanian serta Menteri Kesehatan juga? Ya, ya karena ini berkaitan juga dengan ternaknya itu bagian saya, manusianya Menteri Kesehatan, gitu. Jadi memang kita perlu waspada, jangan sampai terjadi pandemi pada manusia, gitu. Karena kalau itu terjadi, ya seperti yang sekarang ini, jadi bisa menyebabkan kematian banyak orang. Tapi waktu itu tersebar juga di seluruh wilayah Indonesia ya? Kita memang luas sekali ya, jadi nggak bisa dikatakan seluruh Indonesia, tapi memang banyak daerah yang terkena, Jawa, Lampung, beberapa daerah di luar Jawa, tapi tidak semuanya terpantau. Konsentrasi kebanyakan di Jawa yang terjadi. Ya. Tapi sumber atau asalnya dari Indonesia, domestik atau dari luar? Ada yang menyebutkan awalnya justru dari Indonesia, dari Tangerang. Oh iya, Iya, kasus ya? iya. Menyebar keluar dan kembali lagi ke Indonesia. Kabarnya ada yang meninggal di Tangerang waktu itu, ternaknya itu? Ternaknya iya, tapi apakah manusia juga meninggal karena itu memang belum bisa dipastikan betul. Yang jelas H5N1 itu memang penyebarannya luas juga di dunia ya, sehingga ya cukup mengkhawatirkan. Ya. Dan waktu itu salah satu problem penting adalah bagaimana ngetes ya. Ya, pengujiannya dan apa itu memang dikembangkan, dan alhamdulillah ini Indonesia bisa, bahkan mandiri, ya? bisa mandiri, bahkan obatnya pun itu bisa dikembangkan sendiri. Gitu. Setelah berapa lama? Saya lupa berapa lama, tapi tidak terlalu lama karena ada swasta yang bekerja sama dengan IPB pun menghasilkan obat anti flu unggas itu. Ya, karena waktu itu menurut catatan sejak tahun 2006-an sampai 2009-10 masih ada ya? Iya ada, tapi case-nya sudah semakin sedikit itu. Nah, jadi memang yang kita lakukan pada saat itu adalah mengisolasi, gitu. Jadi kita berusaha mengisolasi, jangan sampai menyebar ke tempat lain. Jadi pergerakan unggas itu kita batasi. Kemudian yang kedua, caranya yaitu dengan memusnahkan.
Apabila terjadi outbreak di suatu tempat, ya sudah kita musnahkan aja unggasnya. Dan masyarakat kelihatannya panik ketika itu ya. Ribuan juta Iya. anaknya harus dimusnahkan. Nah itu memang ya perlu pendekatan khusus pada Apa ada masyarakat. ganti rugi atau apa? Ada waktu itu memang kalau dimusnahkan ada penggantian. Kita siapkan uang untuk penggantian. Jadi itu pengalaman berharga. Iya. Bagaimana mengatasi kepanikan atau menjelaskan kepada terutama para peternak ya? Iya, ya ini harus dengan pendekatan. Ya, jadi mereka diberikan pengertian. Memang terjadi perdebatan juga pada saat itu karena ada yang kekhawatirannya itu berlebihan. Nah, saya sendiri waktu itu punya keyakinan bahwa ini kalau bisa diisolasi, yakin namanya virus itu dia selalu mengalami mutasi, gitu. Tidak mungkin virus itu virulensinya akan meningkat terus, mencapai batas kemudian dia akan turun. Gitu. Ada masa hidupnya, cycle-nya ya? Ada, ya makanya saya juga yang terjadi sekarang, saya juga punya keyakinan seperti itu. Yang penting kita isolasi, kemudian ya pencegahan penularan, ya, kemudian meningkatkan kekebalan. Nah, saya yakin si manusia dengan meningkatkan kekebalan, si virusnya akan mengalami mutasi, ya. Sehingga itulah sebabnya kenapa misalnya flu burung dulu tidak sampai menyebabkan pandemi pada manusia. Waktu itu obatnya untuk unggas hewan atau untuk manusia? Ada dua, ya kalau yang untuk manusia itu dikembangkan oleh Amerika, namanya Tamiflu. Tamiflu. Ya, Kementerian Kesehatan sempat beli itu. Iya. Iya, Dan sempat kita nyetok tidak banyak. boleh bikin waktu itu ya? Kita tidak bikin itu memang. Tapi yang kita kembangkan adalah untuk unggasnya. Unggasnya, alhamdulillah kita sendiri mampu membuat. Gitu. Karena memang ada persoalan waktu itu ada lab dari satu negara asing katanya yang tidak bisa diakses oleh pemerintah Indonesia. Ya memang ada persoalan seperti itu. Sempat bersih tegang juga Menteri Kesehatan kita dengan negara lain. Nah, alhamdulillah kalau untuk unggasnya nggak ada masalah, kita bisa. Tapi artinya pemerintah Indonesia bisa kerjasama ya dengan negara-negara lainnya? Bisa. Kecuali yang obat untuk manusianya itu, karena itu kelihatannya sudah dikembangkan lebih dulu oleh Amerika, kemudian mereka berusaha untuk ya dalam tanda petik mendominasi. Baiklah, ini pengalaman berharga dari Menteri Pertanian bagaimana mengatasi wabah yang kebetulan menimpa hewan ya, dan tadi bisa diatasi ketika mungkin akan transmisi ke manusia. Iya. Ya. Kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya.